pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap, yes. Kita mau nyanyi pujian ini bersama-sama ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Katakan besar, besar, besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Katakan besar. Besar. Ayo semua adik goyang, katakan besar. Besar. Adik-adik, kakak mau undang sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan mana sukacitanya. Oke. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, katakan besar, besar. Sama-sama goyang. Oke. Besar. Lagi kan besar. Besar. Segala pujian dan syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
bagi siapa? hanya bagimu Hanya bagi Tuhan kita, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu. Kita mau nyembah Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus sama-sama adik-adik. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari adik-adik dengan segenap hati katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami mau
Katakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, dari awal katakan adik-adik. Yesuslah Tuhan yang yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Kami mau katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, jalankan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. bawa Indonesia Haleluya, Yesus Tuhan. Kami membawa bangsa kami kepadamu. Mari adik-adik, kita doa bagi bangsa kita. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan Yesus atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu bagi bangsa kami. buat kota Haleluya. Ya ralabata kasanda karalabaya shandara lalabo. Kami mau katakan Tuhan Yesus, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk kota kami, kota Pekanbaru di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati kota kami. Engkau pulihkan, Engkau kembalikan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Opa Niko, untuk Opa Gede, serta wakil-wakilnya dan juga keluarga-keluarganya. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi papa mama kami Tuhan Yesus. Berkati papa mama kami, punya kerjaan,
punya usaha, apapun yang orang tua kami lakukan, Tuhan Yesus ikut campur tangan. Tuhan Yesus berkati usaha papa mama. Tuhan Yesus berkati pekerjaan papa mama. Tuhan Yesus berkati papa mama dimanapun mereka berada. Jauhkan dari segala mara bahaya dari si iblis, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak Rayon 12, Gereja Anak Rayon 12, Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini kami berada, Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami mau berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita atas setiap hal-hal yang dialami kami hari-hari ini. Sekolah online, Tuhan Yesus, Engkau berikan kami sukacita, semangat untuk mengerjakan segala tugas, semua yang dari sekolah, Tuhan Yesus. Kami bisa mendapatkan nilai yang sempurna, Tuhan Yesus. Bapa, masa depan yang penuh harapan itu yang Kau berikan kepada anak-anak. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, kami tahu janji-Mu ya dan amin, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, Bapa. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tiada yang seperti Yesus. Kakak tunjukkan gambar sebuah lampu senter. Sinarnya terang sekali kalau kita pakai di kegelapan. Tapi kalau dibandingkan dengan sinar matahari, pasti lebih terang sinar matahari ya adik-adik. Tapi hari ini kakak mau beritahu adik-adik, ada sinar yang lebih terang daripada sinar matahari. Begitu terangnya sehingga membuat mata seseorang menjadi buta adik-adik.
Kita baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangung-mangunglah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihatnya lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. "Berkali-kali saya beritahu, Yesus itu grrrr." Siapakah yang disebut Saulus itu? Ia adalah seorang yang sangat ditakuti waktu itu. Saulus adalah seorang yang pintar adik-adik, tapi sayang sekali dia melawan Tuhan Yesus. Ia bahkan menyeret, memenjarakan para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan ia tidak segan-segan menganiaya, memukuli orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat suami dari ibu ini sampai berdarah-darah karena dipukuli oleh Saulus. Tapi lihat ibu ini, ia berdoa. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus telah mengajar para pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi musuh-musuh mereka. Bapak Saulus ini jahat ya adik-adik. Tapi bukan cuma itu. Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa.
Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan tugas penting. Surat kuasa itu untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Saulus menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan Saulus berjalan dengan teman-temannya dengan marah untuk mencari, menangkap, dan memenjarakan pengikut Tuhan Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Trat, 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 gler. Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah adik-adik, termenung atau terdiam karena bingung, atau terkejut teman-teman Saulus. Karena memang mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa, atau dia buta adik-adik. Teman-temannya pun harus menuntun Saulus masuk ke Damsyik. Saulus tinggal di rumah Yudas di jalan lurus. 3 hari lamanya Saulus tidak melihat, dan 3 hari lamanya Saulus tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias dalam satu penglihatan. "Ananias," jawab Ananias, "Ini aku Tuhan." Tuhan berfirman, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Saulus sedang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Kemudian jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tetapi banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang ke Damsyik dengan penuh kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Ananias sudah tahu adik-adik siapa Saulus ini. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Apakah Ananias taat adik-adik kepada firman Tuhan? Ya, Ananias taat. Dikatakan di firman Tuhan, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke dalam rumah itu. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, engkau saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dikatakan di firman Tuhan, dan seketika itu juga seolah-olah adik-adik selaput gugur dari mata Saulus sehingga dia dapat melihat lagi.
ia bangun lalu dibaptis. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Setelah Saulus makan, kan tadi dikatakan bahwa ia tidak makan dan minum selama 3 hari. Maka pulihlah kekuatan Saulus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan sanggup mengubah hati orang jahat menjadi orang benar. Nama Saulus setelah bertobat menjadi Paulus. Ia adalah Rasul Paulus yang terkenal dipakai Tuhan Yesus. Ia akan menjadi rasul yang sangat terkenal, bahkan menulis banyak kitab yang terdapat di Alkitab yang kita baca sekarang ini. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan bisa mengubah hati orang jahat menjadi orang benar seperti Saulus menjadi Paulus. Ananias mungkin dengan rasa takut karena mendengar kekejaman Saulus waktu disuruh mendoakan Saulus. Tetapi Ananias memilih untuk taat kepada firman Tuhan untuk berdoa bagi Saulus. Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pernahkah kita bertemu dengan orang-orang yang jahat? Atau adik-adik mungkin ketemu dengan teman-teman yang jahat? Apakah adik-adik mau berdoa bagi mereka? Mari kita berdoa buat mereka adik-adik yang mungkin udah jahat sama kita, mungkin udah jahat sama keluarga kita. Yuk kita sebut namanya, kita doakan mereka supaya mereka diubahkan. Adik-adik, kita minta kasih Tuhan jamah hati kita supaya kita bisa mendoakan mereka dan mengasihi mereka. Percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa kita dan sanggup merubah hidup yang jahat jadi hidup yang benar. Adik-adik, mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu.
adik-adik, mungkin ada teman-teman kita yang melukai perasaan kita. Mungkin ada orang yang menyakiti atau yang jahat kepada keluarga kita, kepada mama papa kita, atau kepada adik-adik kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita mengasihi mereka yang jahat kepada kita. Yuk kita ambil sikap seperti Ananias yang mau mendoakan Saulus, sekalipun Saulus jahat, sekalipun Saulus menganiaya setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, kita ambil sikap untuk berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, tolong setiap kami Tuhan. Engkau tolong kami Bapa untuk bisa mengasihi setiap mereka yang sudah jahat kepada kami, jahat kepada keluarga kami, jahat kepada mama atau papa kami, jahat kepada setiap kami Tuhan Yesus. Taruhkan hati yang mau mengasihi Bapa, taruhkan hati yang mau mengampuni Tuhan. Kau tolong kami Tuhan Yesus, sama seperti Ananias Tuhan, yang mau mendoakan, yang mau mengasihi Saulus, sekalipun hati Saulus adalah hati yang jahat. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan sanggup menolong setiap kami Tuhan Yesus. Kuriala raba takarala raba shenana yarala raba yashe. Tuhan berikan kami hati yang mau mengasihi. Tuhan berikan hati kami yang mau mengampuni. Haleluya. Haleluya. Sebut namanya adik-adik, sebut namanya. Mari kita doakan adik-adik. Tuh minta Tuhan untuk menolong setiap kita, untuk mengampuni setiap mereka, untuk mengampuni setiap mereka. Kuriala raba shekatakana yarala raba takaraba shekatakana raba takaraba she. Mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa mengampuni mereka Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Kuriala raba shenana yarala ya. Takarala raba shekatakara raba yashe. Tararaba yashe. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengasihi orang yang jahat kepada kami. orang yang jahat kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup Engkau sanggup mengubahkan hati orang jahat menjadi benar, hati orang jahat menjadi benar, seperti Saulus menjadi Rasul Paulus yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idola
saksinya.